Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun saudara berada. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kita semua yang selalu setia untuk menonton serta menyaksikan video-video di channel Jalan yang Lurus. Saya berharap dan berdoa kiranya Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat bagaimana seorang murtadin ini dia akan berhadapan dengan Ustadz Suma. Dan kita akan melihat bagaimana Ustadz Suma di dalam diskusi atau debat akan kepanasan ketika murtadin ini membawakan data-data sesuai dengan imannya yang lama ketika dia belum menjadi seorang pengikut Kristus. Maka dari itu tanpa berlama-lama mari kita simak keseruan debatnya dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menipu istrinya supaya manusia jatuh ke dalam dosa, dan tidak ada doa diterima sampai kepada datangnya Yesus disalib. Pembodohan. Ini dia rajanya datang. Asik. Buka kameramu, Dis. Kau buka kameramu. Kau itu paling menjagokan katanya, paling sakti katanya. Silakan. Ya, bentar. Gitu dong, kamu yang harus masuk ke Indonesia, bukan kami yang harus ke luar negeri. Semoga cuma tidak menurunkan saya ya. Ya silakan, kau nanti turun sendiri malah. Jangan lagi nanti kau bilang miot, aku di miot. Nah gitu dong. Mantap sekali. Silakan. Semoga Zuma tidak menurunkan saya nih, walaupun dia maskeran, saya nggak usah pakai kacamata. Cerita. Oke, silakan. Ya. Anda sudah menyaksikan betapa banyak orang-orang Kristen yang kemudian mau tidak mau sudah mengakui bahwasanya iblis itu berjasa. Berjasa. Kok bisa berjasa? Karena menurut kalian penyaliban itu adalah cara Tuhan menebus dosa Kristen. Tanpa iblis tidak mungkin penyaliban itu terjadi. Karena iblislah sehingga penyaliban terjadi. Karena akibat penyaliban Anda dan orang Kristen lainnya dosanya ditebus. Betul? Baik. Kamu janji nanti kalau saya ngomong kamu nggak nurunkan saya? Silakan. Yang Baik. penting sesuai dengan tema. Jangan kau kemana-mana. Orang Baik. sudah kelabakan. Kau datang ditunggu malah kau Jadi bahas yang teman-teman, lain. Silakan. kalau dia nurunkan saya, bahwa tanda dia ketakutan ya. Elah, takut. Baik. Silakan. Jadi begini Juma. Yang ingin saya tanyakan kepada kamu. Ya bertanya. Kau itu Boleh saya dari bicara? dulu begitu. Dari dulu Boleh kau saya bicara? begitu kau. Bertanya aja terus. Tadi Oke. kau sudah melihat. Sabar dulu. Kenapa? Diam dulu. Kamu dari tadi, saya di sini sudah 3 jam lebih loh. Tidak ada seorang terus. orang Kristen yang bisa menjelaskan tanpa harus dia mempertontonkan dirinya terjebak oleh konsep imannya sendiri bahwa iblis adalah pahlawannya Kristen. Datang situ mau bertanya, bukan mau menjelaskan. Katanya kau pakar. Iya, yang saya tanyakan, kenapa kamu menyimpulkan bahwa iblis jadi pahlawan? Karena iblislah penyaliban itu terjadi. Baik. Nah, Baik. gitu. Pak, itu Saya aja ikuti. mau ditanya. Masa yang Saya itu boleh ditanya ngomong? lagi? Silakan. Boleh saya ngomong sekarang? Iya, silakan. Baik. Jadi kalau logika berpikir kamu seperti itu, nggak masalah. Itu Karena dalil. menurut kamu iblis berjasa. Karena apa iblis berjasa? Karena sudah menyalibkan Yesus sehingga terjadi keselamatan, begitu ya? Ya, betul. Oke. Berarti saya juga bisa punya logika begini nih. Silakan. Muhammad syahid karena diracun. Berarti orang yang meracun Muhammad itu berjasa membuat Muhammad mati syahid ya. Oke. Masuk surga. Silakan. Boleh begitu Iya, berpikirnya? silakan. Oke, baik. Jadi Apakah dosa saya ditebus? Baik, menurut karena pola dia diracun. pikirmu, Tunggu. Saya kan mau menggunakan logika berpikirmu. Analogi itu Boleh nggak saya kembalikan. menggunakan logika Saya kembalikan. berpikirmu? Apakah dengan Nabi Muhammad diracun dosa kami umat Islam ditebus? Ayo, bicara. Kau pakai analogi apa itu? Nggak Sebentar, nyambung. jangan dibisu-bisukan. Kalau berani ngadepin saya, nggak usah main bisu-bisukan. Saya tanya, apakah Berani dengan ngadepin Nabi saya? Muhammad- dengar.
Apakah dengan Nabi Muhammad itu diracun, dosa umat Islam ditebus? Bukan, kita kan bicara berjasa dulu, berjasa Ya, tunggu dulu. Berjasa. Kita karena- jangan bicara penebusan Hei, dulu. Edis, Kita bicara mengenai Dengar, jasa. Diam dulu. Jasa, berjasa nggak kan gitu? Kan lagi. Iblis disebut pahlawan, iblis disebut berjasa karena ente Edis dan Kristen lainnya selamat. Karena kematian itu, karena penyaliban itu. Ada nggak umat Islam selamat karena Nabi Muhammad diracun? Kau itu ilmumu masih begitu, nggak pernah berubah kau itu. Sudah dibilang jago lawan Edis. Kau sama saya logikamu itu logika anak TK di depan saya, beranalogi yang tidak nyambung. Kalau Nabi Muhammad diracun, akibat diracun dosa kami umat Islam ditebus, ya berarti berarti Zainab ini berjasa di dalam meracuni Nabi. Memang kau itu dari dulu, makanya kau kabur ke luar negeri, karena kalau berdebat denganku, kau tidak pernah menang. Kau bisa menang kalau kau membahas Al-Quran, pretelin sesuai mukamu itu. Udah ada yang turunkan kan? Enak aja dia. Sila ini nih ada Edis. Hei, ku bilang sama kalian, saya dengan Edis dari tahun 2010 di Facebook saya sudah mulai kejar-kejaran sama dia. 2018, sorry, Edis itu baru pemain baru dia. Tidak pernah dia menang lawan saya diskusi, nggak pernah. Dia itu merasa menang kalau dia bahas tentang Islam sesuai dengan tafsirannya dia sendiri. Tapi kalau dia bahas Bible, tidak ada itu. Edis itu nol. Saya katakan seluruh lawan diskusi saya yang paling bodoh pemahamannya tentang Bible inilah dia orangnya nih, si Edis ini. Suruh dulu moderatormu jangan turunkan saya kalau kamu jagoan. Makanya, jangan Gimana? ngeyel. Sekarang saya tanya samamu, dengar. Kenapa? Kita bicara dulu tentang jasa, berjasa. Kau jangan bilang penebusan dulu, berjasa dulu. Dengarkan, apakah orang Kau kan Islam mengatakan selamat? bahwasanya iblis berjasa. Dengar, Kita ngomong dengar, dari dengar. berjasa dulu, Dengar, berjasa. dengar. Jangan ngomong penebusan. Pakai ini. Pakai ini dulu. Dengarkan saya. Setelah saya bicara, kau bicara. Oke? Dengarkan. Kau mengatakan bahwasanya Zainab berjasa. Apa jasanya Zainab untuk kami umat Islam? Sabar dulu. Apa jasanya Zainab untuk kami? Ketika Zainab itu meracuni Nabi Muhammad, apa jasanya? Kami masuk surga? Dosa kami ditebus? Tidak ada sama sekali. Jangan dibisu-bisukan. Nih, tangan saya angkat ya. Gantian. Saya ngomong tangan saya angkat nih. Gantian. Dengar. Perhatikan, tangan saya angkat terus. Bandingkan dengan Kristen. Dengarkan. Bandingkan dengan Kristen. Dengar. Iblis menyalip Yesus. Kalau kau diskusi jangan suruh bisu-bisukan. Kalau mau Tidak diskusi apa-apa, jangan tidak bisukan. apa-apa. Ayo. Anda diam, tidak apa-apa. Anda diam. Silakan. Habis itu Anda bicara. Nih, tangan saya di sini ya, tangan saya di Iya. sini. Ayo. Moderator jangan dibisukan. Dengarkan. Berbeda dengan Kristen, iblis menyalip Yesus. Apa akibatnya untuk Kristen? Dosa Kristen ditebus. Masuk surga Kristen itu karena penyaliban. Tangan saya begini. Berarti iblis adalah pahlawannya Kristen. Silakan. Sudah bisa saya bicara? Silakan. Baik, suruh moderatormu nggak usah ketakutan sama saya. Jangan dibisukan. Makanya jangan nyerocos karena suaramu juga keras. Nah, silakan. Baik. Silakan. Jadi begini Juma. Kalau bicara kita satu-satu dulu. Tadi kan kamu ngomong masalah berjasa. Jangan penebusan dulu. Oke. Kita kelarin dulu berjasanya. Silakan. Nah, menurut kamu karena iblis dan melalui tangan orang-orang Farisi menyalibkan Yesus, maka iblis berjasa, betul? Itu logikamu kan? Terus. Baik, berarti saya pun akan menggunakan logikamu karena perempuan Yahudi yang meracun Muhammad membuat Muhammad mati syahid masuk surga. Berarti menurut logikamu maka perempuan yang menyalib Muhammad yang membuat Muhammad mati syahid masuk surga itu berjasa dia. Dia juga berjasa karena melalui tangan dialah keselamatan Muhammad masuk surga terjadi.
Makanya saya bilang logikamu udah nggak waras. Kemudian yang kedua. Satu dulu. Oh, silakan. Silakan. Yang tidak waras itu ente. Kalau Nabi Muhammad masuk surga karena dia diracun, berarti Yesus masuk surga karena disalib. Ini kita berbicara, tunggu dulu. Ini kita berbicara mengenai umat Islam, bukan berbicara mengenai Nabi Muhammad dan juga mengenai Nabi Yesus, bukan. Ini kita berbicara Islam dan Kristen. Apa efeknya untuk Islam ketika Zainab meracun Nabi Muhammad? Apa efeknya untuk kami? Anda, untuk nebus dosa kami? No. Bisa saya jawab? Sabar dulu. Sedangkan iblis ketika membunuh Yesus, yang diselamatkan Kristen. Kristen yang dosa-dosanya ditebus dengan darah Yesus. Sedangkan Nabi Muhammad tidak ditebus umatnya karena dia diracun. Analogimu nggak nyambung. Sekarang pertanyaan saya, karena Kristen diselamatkan akibat iblis merasuki Yudas, maka mau tidak mau kau harus berterima kasih kepada iblis yang telah berjasa menyalib Tuhanmu sehingga dosamu ditebus. Sampai sini kau sudah paham? Baik. Nah, silakan. Baik, saya tanggapi. Silakan. Jadi pertama Juma, saya membuat logikamu itu yang tadi yang pertama karena kamu berpikir demikian. Karena menurut kamu, iblis melalui tangan orang-orang Farisi menyalibkan Yesus dan terjadi keselamatan, maka iblis berjasa. Itu logikamu. Nah, saya balikan logikamu yang salah itu kepada agamamu sendiri. Berarti perempuan Yahudi yang telah meracun Nabi, dan karena hal tersebut Nabi syahid masuk surga, maka menurut pola pikirmu, maka perempuan Yahudi yang meracun Muhammad tersebut berjasa membuat Muhammad masuk surga. Logikanya harusnya bukan seperti itu. Logikanya salah, Juma. Logikanya begini, menurut umat Islam, Muhammad syahid bukan karena diracun oleh perempuan Yahudi, melainkan karena keimanannya, melainkan karena dia menjalankan perintah Allah sampai pada matinya. Itulah yang membuat Muhammad diselamatkan, bukan karena diracunnya itu. Perempuan tersebut tidak berjasa membuat Muhammad masuk surga. Itu logika yang benar. Nah, sama seperti pada peristiwa penyaliban. Ya, orang-orang Farisi yang tentu saja dikuasai oleh iblis menyalibkan Yesus. Oke? Nah, apakah mereka patut mendapatkan penghargaan atau hukuman? Tentu hukuman. Karena mereka melakukan itu motivasinya adalah jahat. Nah, sekarang begini. Kamu ini bukan menyerang, saya jawab ya, kamu bukan menyerang apa yang diimani oleh orang Kristen, tetapi kamu menyerang hayalanmu yang seolah-olah itu diimani orang Kristen. Makanya kamu melakukan strawman argumen, kamu menyerang argumen kamu sendiri. Dengarkan, keselamatan itu bukan terjadi di penyaliban. Keselamatan itu terjadi pada kesetiaan dan ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Makanya oleh karena ketaatan satu orang, perhatikan ini poinnya, biar kau nggak nyerang argumenmu sendiri. Kau nggak menyerang Kristen, kau menyerang hayalanmu. Dengarkan, bagaimana keselamatan itu terjadi? Oleh karena pemberontakan satu orang yaitu Adam, maka semua manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena ketaatan satu orang yaitu Yesus, kesetiaan Yesus yang tidak berbuat dosa, ketaatan Yesus kepada Bapa di sorga, sampai disalibkan pun dia tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan. Jadi pada waktu peristiwa penyaliban itu, disitulah tugas Yesus selesai. Makanya kesetiaan Yesus itu yang menyelamatkan. Jadi yang menebus kami, ya, yang membenarkan kami itu adalah karena Yesus setia dan taat sampai mati di kayu salib. Gantian. Silakan. Jadi yang menyelamatkan kami adalah karena Yesus setia. Kamu baca di dalam 2 Korintus. Suruh nanti moderatormu jangan nurunkan saya ya.
1 Korintus 15 nomor 7 kamu baca. Ya, silakan baca. Tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Jedar. Tanpa kebangkitan berarti tanpa penyaliban. Tidak mungkin bangkit tanpa disalib. Kalau cuma taat doang Yesusnya, taat, maka kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Keahlianmu itu memanipulasi keadaan. Jangan kau bawa di depanku, saya nggak pakai. Satu hal yang perlu kau sampaikan samamu. Ini sudah ketiga kalinya aku bilang. Yang diselamatkan di sini bukan Nabi Muhammad, bukan Yesus, tapi kamu sebagai orang Kristen. Kamu tidak akan selamat kalau Yesus tidak disalib. Harus disalib dulu supaya kamu diselamatkan. Nah, sekarang siapa pelaku penyaliban ini? Kamu sendiri menjawab, iblis. Jangan ingkari itu. Iblis yang menyebabkan penyaliban terjadi. Dengan kata lain, iblis berjasa atas keselamatan kalian. Coba Anda baca di dalam kitab yang saya sajikan. 2 Korintus 10, 2 Korintus 5, nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen. Itu dalil. Harus Anda akui itu. Jangan Anda tidak mengakui itu. Tanpa iblis, dosa Kristen tidak ditebuskan. Ingat, kamu sendiri mengakui dan viral bahwa rekayasa iblislah sehingga penyaliban itu terjadi. Apa akibatnya? Pertumpahan darah. Setelah penumpahan darah, Kristen diselamatkan. Nah, maukah Anda mengatakan bahwa tanpa penyaliban orang Kristen bisa selamat? Baik. Kasih Saya dalil. jawab ya. Kasih dalil, Baik. silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau mau diskusi yang bagus cuma. Selama diskusinya motifnya Jangan bagus. ajarkan saya, jangan ajarkan saya. Tenang. Tadi kan kamu Jangan udah ngomong, ajarkan saya saya. boleh ngomong? Ya silakan. Dewasa dikit lah. Ya, kita nggak ajarin usah kau mereka. ajarkan saya karena diskusi dari tadi bagus. Ngapain Baik. kau lagi? Baik. Kenapa moderatormu tadi nurunin saya? Lah, enggak tahu. Kenapa tanya saya? Ya makanya ajarin dulu, jangan ketakutan. Baik. Karena kamu pada saat Jadi saya ngomong kau boleh jangan saya sekarang ngomong. bicara? Ya silakan. Saya sekarang Makanya udah boleh bicara? Jangan bikin gerakan tambahan, diskusi aja. Baik. Diskusi aja. Baik, dia ketakutan dia. Baik. Loh, Jadi cuma apalah poin ketakutan? Yang lihat tuh, takut itu kalian yang lihat sendiri lari keluar. bagaimana dia takut kalau saya ngomong kan? bilang jangan Tadi dia bikin bicara, gerakan saya diam. tambahan. Diam. Tadi dia bicara, saya diam. Diam, Edis, diam. Saya bilang jangan bikin gerakan tambahan. Kita diskusi aja. Sudah cukup Kamu bicaranya? yang lari ke luar negeri karena kau yang takut. Sudah cukup bicaranya? Ya sudah, jangan bikin gerakan tambahan, oke? Sudah bisa saya sekarang bicara? Janji nggak bikin gerakan tambahan? Oke, baik. Oke, Fokus kita. gitu dong. Nah, silakan. Karena kamu takut kalau saya ke situ. Lah, Baik. itu gerakan tambahan lagi. Udah bisa Siapa sekarang yang saya bicara? takut? Itu yang lari ke luar negeri itu yang takut. Ku bilang jangan. Udah bisa sekarang bikin saya bicara? Jangan bikin gerakan tambahan, ku bilang. Sudah bisa bicara sekarang? Jangan bikin gerakan tambahan. Baik. Jadi poin Itu pertama bahwa Nah, silakan. iblis berjasa, logika jomplangnya Juma sudah saya patahkan. Logika kedua bahwa di dalam penyaliban terjadi keselamatan itu juga sudah saya patahkan. Sekarang yang ketiga. Poinmu yang ketiga. Saya belum nanya sama kamu nih. Kalau saya nanya sama kamu langsung meninggal nanti. Poin yang ketiga. Kamu bertanya begini, kalau begitu, kalau tidak ada penyaliban berarti tidak ada keselamatan. Siapa bilang? Dalil. Siapa bilang? Dalil. Kan kamu bilang begitu tadi. Dalil. Saya kasih dalilnya tadi. Iya, kamu bilang kan tadi begitu. Kamu Kalau tidak ada akan penyaliban, tetap satu gimana? Saya boleh Korintus. bicara nggak ini? Waktu Saya saya menjawab ngomong nggak ini? dalil 1 Korintus 15:17. Tanpa penyaliban kau masih hidup dalam dosa. Betul tidak? Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Dalil, jangan kau bantah dalil. Baik. Silakan. Baik, saya jawab. Jadi teman-teman, seperti begini ya saya bilang. Oleh karena pelanggaran orang-orang Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus, itu keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi oleh karena ketaatannya. Itu tertulis ya. Nih, perhatikan. Dikatakan di sini ya,
Sebentar, saya bukakan agak lemot, sabar. Nih. Di dalam Roma pasal yang ke-11, di sini dikatakan begini ya. Sebab jika pelanggaran mereka, maksudnya pelanggaran orang-orang Yahudi, berarti kekayaan bagi dunia, dan karena kekurangan mereka, maka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi karena kesempurnaan mereka. Jadi orang Yahudi sekalipun menolak Yesus, itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Berita Injil itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi karena ketaatan atau karena orang Yahudi mendengar Yesus. Karena melanggar saja loh, melanggar saja. Berkat itu sampai kepada bangsa lain. Apalagi kalau orang Yahudi pada waktu itu menerima Yesus. Nah, sekarang poinnya, 3 poin sudah saya jawab semua. Masalah iblis kamu bilang berjasa, sudah saya patahkan. Berarti menurut logikamu, kalau iblis berjasa, artinya perempuan yang meracun Muhammad harus diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena telah meracun Muhammad. Karena Muhammad diracun dan dibunuh oleh perempuan Yahudi, Muhammad syahid masuk surga. Itu logikamu. Padahal di dalam kekristenan maupun di dalam Islam bukan begitu logikanya. Logika yang benar adalah Muhammad itu syahid masuk surga bukan karena diracun perempuan Yahudi, tetapi karena dia menyelesaikan tugasnya menjadi rasul sampai pada matinya. Itu logika yang benar, sama seperti logika di dalam kekristenan. Kenapa Kristus dibangkitkan? Kenapa Yesus dibangkitkan? Karena dia menyelesaikan tugasnya dengan benar. Dia setia sampai mati disalibkan. Sekalipun orang menganiaya, sekalipun orang memperlakukan dia seburuk mungkin, Tuhan Yesus tidak melakukan dosa sampai pada matinya. Itulah kenapa dia dibangkitkan. Nah, keselamatan orang Kristen terjadi bukan karena pembunuhan Yesus itu, tetapi karena kesetiaan Yesus, oleh karena kebenaran yang dilakukan Yesus itu. Jadi kami kalau berdiri di depan pengadilan, kami ini dibenarkan karena Yesus. Karena Yesus orang benar, maka kami yang di belakang Yesus itu dibenarkan. Kami tidak dipandang lagi sebagai orang bersalah, yang dilihat adalah Yesus. Makanya Yesus menjadi juru selamat kami. Dia penebus kami. Makanya kami berdiri di punggungnya Yesus. Di dalam sebuah pengadilan, Yesus yang menjadi pembela kami. Makanya doktrin kekristenan kami, oleh karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam yang pertama, dia gagal, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi oleh karena kebenaran satu orang pula, yaitu Adam yang kedua, yaitu Yesus, maka kami dibenarkan. Jadi kamu itu menyerang logika-logika yang kamu karang sendiri. Kemudian yang terakhir nih, yang terakhir, kamu mengatakan bahwa keselamatan orang Kristen itu juga karena pertobatan, karena melakukan perbuatan baik dan lain sebagainya. Itu betul. Karena barang siapa yang sudah ditebus oleh Yesus, itu menjadi milik Yesus. Nah, orang yang menjadi milik Yesus, orang yang menjadi kepunyaan Yesus, itu melakukan apa yang Yesus suruh. Berkhotbah. Begitu. Nah, itu kekristenan. Saya belum bertanya sama kamu ya. Saya belum bertanya sama kamu. Nanti kalau saya bertanya sama kamu, kamu meninggal di tempat kamu. Nah, silakan. Silakan kau bertanya sekarang kalau gitu. Nah, udah clear ya? Iya, sudah clear. Kau bertanya. Ya, sekarang sudah clear. Silakan. Baik, pertanyaan saya begini. Silakan. Menurut Al-Quran, apakah orang yang beriman itu bisa dipengaruhi atau dikuasai oleh setan? Ya, ini tema. Lah,
Jangan tunggu dulu, tunggu. Jangan kau pakai ilmu yang kau sudah pelajari 2 hari 3 hari ini untuk nyerang. Ini tema. Kalau kau orang pintar, kau orang cerdas. Ini kan udah kelar temanya, sudah kelar ini temanya. Ini belum. Oh, apa yang belum kelar? Apa yang belum clear? Coba apa yang belum clear? Ini tema, belum kelar ini tema. Enggak, yang belum clear bagian Kamu mana? hanya berkhotbah. 1 Korintus 15:17. Tanpa kebangkitan, Kristen tetap ada di dalam dosa. Kamu nggak bantah itu. Baik, mau saya bantah? Nah, Baik. silakan. Bagaimana Baik. caranya orang Kristen berada di dalam dosa tanpa penyaliban? Tidak berada dalam dosa tanpa penyaliban. Silakan. Baik, saya jawab. Silakan. Jadi itu berbicara tentang apakah Yesus itu sungguh-sungguh bangkit atau tidak. Kenapa lari ke Yesus? Boleh. Diam. Saya lagi. Kamu hanya menipu saja. Silakan. Yesus, sabar. Yesus taat. Dalam ketaatannya terlibat iblis. Percuma Yesus taat kalau iblis tidak terlibat dalam hal proses ketaatannya berhubungan dengan penyaliban. Sekarang permasalahannya adalah ketika kau katakan ketaatan Yesus yang menjadi simbol keselamatan Kristen, itu bohong, itu cara politik yang tidak bagus yang Anda lakukan. Tolong tunjukkan di mana perintah Bapa Elohim kepada Yesus agar dia mati disalib demi untuk dosa-dosa orang bersalah. Ada? Sampai dia harus Anda tuduh taat. Ada Yesus menerima perintah bunuh diri lo. Kamu sudah mulai absurd nih. Seranganmu udah mulai nggak jelas nih. Tunggu. Atau kamu kurang istirahat atau bagaimana? Saya menanggapi pernyataanmu yang mengatakan Yesus taat sampai mati di atas tiang salib. Taat kepada siapa? Kepada iblis. Kepada Bapa di surga yang mengutusnya. Tolong tunjukkan dalilnya membunuh orang benar itu menjadi perintah Bapa untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Memang siapa yang memerintahkan untuk membunuh? Lalu Yesus taat kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Mana dalilnya ketaatannya kepada perintahnya agar mati untuk orang-orang berdosa? Baik, saya jawab. Mana jadi dalilnya? Jangan. Baik. Dalil. Baik. Dalil. Jadi kamu berpikir bahwasanya Bapa di surga memerintahkan orang-orang untuk membunuh Yesus, begitu? Memerintahkan Yesus untuk mati. Dan Yesus siapa yang memerintah? Siapa yang memerintahkan demikian? Kamu bilang tadi Yesus taat kepada Bapa. Yesus taat kepada Bapa supaya apa? Melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan? Memberitakan kebenaran. Mana perintahnya Bapa untuk mati orang benar ini demi orang berdosa? Mana perintahnya? Itu lagi kamu sendiri. Lah, kamu yang mengatakan taat Yesus taat kepada Bapa. Taat kepada Bapa untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran. Ketika Tuhan Yesus memberitakan. Mati disalib. Boleh saya bicara? Enggak, dalil saya minta. Boleh saya bicara? Berpanjang lebar Anda berkhotbah. Dalil Yesus taat. Kami Kristen diselamatkan bukan karena disalib, tapi karena Yesus taat kepada perintah-perintah Bapa. Oke. Yang mau Yesus disalib iblis. Kalau Anda mengatakan, diam dulu. Berarti Yesus taat ke iblis. Oke, baik. Saya jawab Yesus pertanyaanmu. Tunggu. Yesus taat ke iblis atau Yesus taat ke Bapa Elohim? Baik. Sudah selesai? Kok baik? Jawab dulu. Sudah selesai? Sudah, silakan. Jawab itu ya. Jadi ini logika macam apa ini berpikirnya? Kalau Yesus dibunuh, disalibkan oleh orang-orang Farisi, artinya Yesus taat kepada orang Farisi gitu? Itu logikamu? Tadi kau katakan Yesus taat kepada Bapa. Iya, taat kepada Bapa di surga. Terus menurut kamu, karena Yesus disalibkan oleh orang-orang Farisi yang di belakangnya adalah iblis, berarti Yesus taat kepada iblis. Itu logikamu. Karena mengikuti keinginan iblis. Ya, itu logikamu seperti itu. Lalu? Baik. Jadi menurutmu, karena Muhammad diracun oleh orang Yahudi, berarti Muhammad taat kepada yang meracun. Gitu. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad taat kepada orang yang diracun? Kan logikamu seperti itu. Menurut logikamu mengatakan tadi bahwasanya logikamu gimana? Cara pikirmu itu loh. Pola pikirmu itu bagaimana? Di depan saya kau nggak laku. Cara-caramu yang menipu umat Islam awam itu nggak laku bagi saya, Dis. Kau sudah tahu saya. Itu udah tukang bisu-bisukan moderatormu itu. Kenapa moderatormu ketakutan tukang bisu-bisukan? Diam. Saya memperintahkan. Diam. Ketakutan dia kalau saya ngomong. Saya perintahkan. Dengarkan saya. Edis, dengarkan saya. Mumpung kau lagi di luar negeri, bebas kau berpergian. Dengarkan. Silakan.
kamu membantah keselamatan Kristen karena salib. Dengan mengatakan Yesus itu, kami Kristen tidak selamat karena salib, tapi karena ketaatan Yesus terhadap perintah Bapa. Sedangkan kamu sendiri mengakui penyaliban itu keinginan iblis. Yesus taat terhadap salib. Yesus taat terhadap iblis. Kau ingin membantah itu? Boleh. Tapi tunjukkan di mana Bapak mau Yesus disalib orang benar, mati untuk menebus orang bersalah. Bapak perintahkan itu di mana? Jangan kau putar lidah. Ingat, kau lagi berhadapan dengan saya, bukan dengan umat awam. Oke, Silakan. sudah bisa saya jawab? Silakan. Baik. Makanya kamu cocok diskusinya sama Rudi Yohanes kamu. Kamu Sama jangan lebay, jangan gimana? bikin Saya boleh gerakan ngomong nggak? tambahan. Ketika saya ngomong, kenapa kamu Jangan panik? bikin gerakan tambahan. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya Jangan ngomong? bawa-bawa orang. Kamu aja dengan saya. Kamu aja dengan saya. Nggak usah kau lebay di sini. Di Indonesia, andaikan kau masih di sini, kau nggak laku. Di Indonesia kau nggak laku. Di luar negeri kau laku karena kau penghujat kelas kakap. Sekarang kau bicara. Kenapa kau tukang bisu-bisukan, Juma? Di mana bentuk ketaatan Yesus terhadap penyaliban? Di mana penyaliban? Kalau itu saya dari mau Bapak? menjawab, kau jangan Silakan. panik bisu-bisukan saya. Ini tangan saya Makanya begini ya. jangan bikin Dan nih, gerakan tambahan. tangan saya begini nih. Lihat ya. Masa orang yang Menurut dijagokan, logikamu, menurut orang dijagokan logikamu ya, gerakan tambahan karena menghadapi saya. menurut Silakan. logikamu, karena Yesus disalibkan, berarti Yesus taat sama iblis. Lalu taatnya Berarti Yesus menurut logika somplangmu, karena Muhammad diracun perempuan Yahudi, tentu saja yang merasuki perempuan Yahudi itu adalah iblis. Di mana? Coba kamu setuju nggak? Yang merasuki Ketaatanmu. perempuan Yahudi yang meracun Muhammad itu adalah iblis? Setuju nggak kamu? Saya mengatakan, apakah Nabi Muhammad taat kepada keadaan itu? Apakah Muhammad taat kepada Allah atau kepada iblis? Kepada Allah. Oke, Ada berarti nggak yang Allah? merasuki Ada nggak Allah? perempuan Dengar. Yahudi untuk Ada meracun tidak Muhammad Allah memerintahkan? itu adalah iblis Ada atau nggak Allah? Allah? Ada nggak Allah memerintahkan kepada senap untuk meracun? Oke, ada nggak Tuhan memerintahkan iblis untuk menyalib Yesus? Tidak ada. Ya tidak ada. Terus kenapa kamu berpikir seperti itu? Terus faktanya Yesus disalib. Ayo. Oke. Berarti Terus iblis masalahnya di berhasil. mana? Masalahnya di mana? Iblis berhasil menyalib atau tidak? Berhasil. Apakah Bapak mau Yesus disalib? Tidak. Berarti penyaliban ini ketaatan Yesus terhadap siapa? Kepada Bapa di sorga. Berarti Bapak yang mau dia disalib? Bapa di sorga memerintahkan Yesus supaya jangan lari dari penyaliban itu. Di mana dalilnya? Hadapi penyaliban itu. Jangan kabur. Dalil. Baik. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa yang Tuhan Yesus inginkan? Ya Bapa, jikalau engkau mau, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Apa Terus? kehendak Bapa di sorga? Apa? Kehendak Bapa di sorga adalah supaya Tuhan Yesus terus memberitakan kebenaran, sekalipun diancam mau dibunuh, sekalipun diancam mau disalibkan, mana dalilnya? Boleh saya ngomong? Dalilnya? Mana dalilnya? Bahwa Keseluruhan Bapak Injil itu dalilnya. Keseluruhan Injil itu dalilnya. Masuk lagi. Di mana di situ Tuhan Yesus memberitakan kebenaran. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai ular-ular berludak, dan seterusnya. Ketika Tuhan Yesus memberitakan kebenaran, orang-orang Yahudi ahli Taurat itu mengancam akan membunuh Yesus. Apakah Tuhan Yesus berhenti? Tidak. Apakah Tuhan Yesus takut? Baca seluruh Injil. Baca seluruh Injil. Masa begitu? Baca seluruh Al-Quran. Ya sudah, Juma. Intinya poin pertama, poin ke-1, poin kedua sudah saya bantah dari kamu. Iya, bantah kosong. Giliran saya bertanya, kamu sanggup nggak kalau saya bertanya? Bantah kosong. Kalau saya bertanya, kamu sanggup nggak? Bantah kosong. Kalau saya bertanya, Bantah, malu dia, malu. Bantah kosong. Tengoklah teman-teman. Dia mau bertanya. Kenapa dia mau bertanya? Karena dia sudah terjebak dengan kebodohannya sendiri. Dia mengatakan bahwasanya
Yesus, orang Kristen diselamatkan bukan karena penyaliban, tapi karena taat kepada Bapa. Mana perintah Bapa agar Yesus disalib? Sampai Yesus tidak kemudian lari dari penyaliban. Ada perintahnya? Tidak ada perintahnya. Dengan kata lain, kalau dia memaksakan keadaan itu, artinya Yesus taat kepada iblis. Maka tema ini menghasilkan bahwa orang Kristen harus berterima kasih kepada titik-titik S. Sebab ternyata Yesus pun taat kepada yang menginginkan penyaliban, yaitu iblis. Gimana teman-teman? Sudah lihat? Sudah lihat kemampuan Edis? Kalau berbicara Bible, sudah lihat kemampuannya? Kalian sudah pelototin apa yang Anda saksikan? Kalau Edis bahasa agamanya, sudah lihat? Halo Zuma. Sabar, sedikit lagi. Saya mengatakan kepada saudara, Edis cuma jago menghujat. Dia hanya bagus narasinya kalau membahas Al-Quran sesuai versi pengetahuannya minim. Kalau dia uli-uli terjemahan, situ dibahas, lalu kemudian ditafsirkan seenak perutnya, barulah sakti kelihatannya. Tapi kalau membahas hal yang mendasar di akidahnya, hancur lebur. Malah ingat teman-teman, Edis sampai pada kesimpulan bahwa orang Kristen tidak diselamatkan karena penyaliban, tetapi orang Kristen diselamatkan karena ketaatan Yesus. Ketaatan kepada siapa? Ketaatan kepada siapa? Siapa yang menginginkan penyaliban sampai dia taat untuk disalib? Subhanallah. Ternyata Edis menyimpulkan bahwa Yesus taat kepada keinginan iblis untuk disalibkan. Dalil. Jadi bantah dalil saya dengan dalilmu. Nah kalian memang nggak pernah punya dalil. Oke. Ya, nih kami meneruskan jejak ya mereka dengan ya Isa putra Maryam yang membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang bertakwa. Jadi kalau kalian mau dipilih dari api neraka itu sebagai orang yang bertakwa, salah satunya ini. Kalian harus menjalankan Injil dan Taurat. Ini kata Allah, bukan saya. Dan saya tidak membacakan tafsirnya. Ya, apakah kalian salah satu orang yang bertakwa? Pertanyaannya, kalian sudah jalankan Injil dan Taurat enggak? Hah? Salah satu ya disebut orang bertakwa seperti Al-Maidah 46 ini. Ini perkataan Allah. Dan sayangnya ini tidak pernah disiarkan waktu pengajian, waktu Jumatan. Kalian aja gak mau jujur sama diri kalian sendiri. Dulu saya juga kayak kalian. Ya, kalian jujur sama diri kalian sendiri. Kalian pernah baca nggak sih ayat-ayat ini? Itu dulu. Nah, kalau kamu bilang saya nyerocos, kamu naik dong. Bantah cerocosan saya dalil ini. Kan nggak berani. Ya. Saya bacain Quran, bukan asal omong saja. Saya juga nggak minta orang yang antri. Ya, saya nggak minta kalian percaya atau tidak, terserah kalian. Kalian mau percaya Quran atau enggak, itu urusan kalian. Ya, cuman sayangnya kalian tidak pernah tahu dan tidak pernah jujur. Kalian tidak pernah baca ini. Kita naikin satu ya Kak ya. Oke, asal yang nggak kesurupan kesetanan, dalil-dalil saya itu harus disangka dengan dalil, bukan untuk menjelaskan. Silakan host. Oke, Ikra, selamat pagi Kristen Islam. Assalamualaikum. Islam, alhamdulillah.
Sebentar, Silakan Kak sebentar. Isa. Oke, sebelum kita ke tema, kamu tahu ini Komal Kristen nggak? Tahu. Oke, sudah lama kamu jadi Islam sampai hari ini berapa lama? 21 tahun. 21 tahun menjadi Islam, pengikut Muhammad? Iya, kenapa? Oke, kamu baca nggak ya peraturan dan perintah-perintah Nabi Muhammad? Insya Allah saya baca. Oke, tapi kamu melakukan nggak itu perintah-perintah Nabi Muhammadmu? Sholat, Sebentar, Ya, kamu ya. melakukan nggak perintah-perintah Nabi Muhammadmu? melakukan lah. Sholat. Tapi beberapa ya. detik yang lalu kamu tidak menjalankan perintah Nabi Muhammad. Gimana tuh? Kamu tahu nggak ada perintah Nabi Muhammad? Jangan pernah mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang kafir atau non-Islam. Itu perintah loh. Ya kan Bu di sini saksinya bukan orang Kristen. Saya semua. tanya, kamu tahu nggak ada perintah itu? Dan kamu tadi kan di atas saya langsung kunci. Kamu tahu nggak ini Komal Kristen? Sekarang gini, tahu. jujur. Makanya saya cuma butuh yang jujur ya sebelum kita ke tema. Kamu pernah tahu nggak perintah yang tertulis dari nabimu? Jangan pernah mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang non-Islam. Pernah tahu Dari nggak mana itu dulu? Ibu tahu Hah? kayak gitu? Loh, kamu katanya pengikut Muhammad. Kamu dengan PD-nya mengikuti Muhammad, tapi kamu Kan nggak Ibu tahu yang ngasih perintahnya. pernyataan. Ibu yang Bukan ngasih pernyataan. Lah terus perintah itu apa? Kamu nggak tahu kan? Makanya Saya kamu nggak tahu, makanya saya minta makanya kamu banyak belajar. Oke, host tolong dibukakan host. 2 dalil saya punya. Kamu ngaku-ngaku perintah pengikut Muhammad tapi nggak tahu perintahnya gimana sih? dalilnya dari mana? Oke, 1 dalil dulu. Tafsir, Tolong host Quran, dibuka. apa di Sebentar. Lo perintah Muhammadmu ada di mana memang? Saya tanya, perintah-perintah Muhammadmu ada di mana? Coba saya tanya dulu. Hadis. Nah, gitu ya. Oke, dalil pertama ya. Tolong host dibacakan. Shh, kamu diam dulu, kamu tenang karena kamu nggak tahu. Ingat ya, kamu tidak pernah tahu dan saya tidak butuh kamu menjadi ahli tafsir setelah dalil saya buka. Oke, Musnad Ahmad 9539, tolong dibacakan. Kamu juga buka, siapa Ikram? Kata kamu pengikut Muhammad. Gimana Iya, lagi ngaku-ngaku buka. pengikutnya tapi nggak tahu perintahnya? Tolong Hadis dibuka. ya, hadis. Ya hadis lah. Perintahnya bagindamu ada di mana memang kok nggak di hadis? Ini emang Kristen semua ya, saya tanya. Ah, nggak usah panik. Tadi kamu sudah mengakui kok. Kamu ngaku-ngaku pengikut Muhammad nggak tahu ajarannya gimana sih? Saya kira ini enggak Kristen semua. Nah, sudah jangan panik, jangan bohong. Coba dibacakan bang. Ini dalil pertama. Saya punya bohong. saya punya 4 dalil itu yang menyatakan itu. Benarnya ya bohong. Dicatat, Ikram. Jangan sok-sokan ngaku pengikutnya tapi nggak tahu ajarannya. Silahkan, kalau mau framing silahkan. Kok framing? Musnad Ahmad 9539. Kamu lihat ini, kamu baca. Saya framing congor saya atau otakmu yang tumpul gitu. Iya, otak saya tumpul. Ya Gimana iyalah, tuh? ngaku-ngaku tapi nggak tahu ajarannya gimana. Kalau ngaku aja orang gila juga bisa ngaku-ngaku, ya? Iya. Nanti habis ini bahas ke topik yang tadi ya. Iya. Oke. Dan kamu harus tarik minta maaf ke saya kalau saya framing, ya. Saya cuma butuh itu, karena congor saya ini congor berdalil, ya. Bukan kayak kamu tukang fitnah. Lah, saya pernah apa, Bu? Dan kamu bilang saya framing? Hah? Ibu mau mengarahkan saya mau kemana ini? Mau mengarahkan saya ke saya tidak tahu ajaran Nabi saya kan gitu kan? Lah, sekarang saya tanya, kamu tahu nggak ada perintah? Bang Rizan bisa dibukain nggak? Kamu tahu nggak ada perintah itu? Hah? Apa namanya nih? Ya, tapi kan ini bukan Kristen doang. Abang yang di atas Kristen apa Islam? Alah, jangan alasan. Ayo baca. Lah, tuh kan. Gimana Tuh, nge-framing kalau kan. gini caranya? Kamu tadi sudah saya tanya, kamu tahu nggak ini Komal Kristen? Iya tahu. Semua mendengarkan, guys. Ya, Ada saudara saya yang di atas. ya. Kamu sudah nggak pernah tahu, ngaku-ngaku pengikutnya, nggak pernah baca, sok-sokan dibilang memfitnah saya framing. Bisa nggak? 2539. 9539. Ke Google-nya ini susah bener. Musnad. Dia tidak mau menunjukkan dia sekarang nih anunya nih. Aduh. Nah, nggak ada di. Atau yang ini aja, Abu Daud 4529. Oke lah, diganti dulu.
Abu Daud 4529. Dalilnya bukan Ya. cuma satu itu, ajaran bencinya dari bagidinmu itu. Yang sayangnya kalian ngaku-ngaku pengikutnya nggak pernah baca perintahnya, kan lucu. Nih aja. Oke, ini aja. Ini kelihatan nih. Oke. Dengarkan baik-baik, siapa namamu? Ini ya. Nih. Aku bersama bapakku keluar menuju Syam. Saat melewati gereja yang di dalamnya banyak orang, terdapat orang-orang Nasrani. Mereka rombongan yang bersama kami mengucapkan salam kepada orang-orang Nasrani tersebut. Maka bapakku pun berkata, janganlah kalian mengawali mengucapkan salam kepada mereka. Karena Abu Hurairah pernah bercerita kepada kami dari Rasulullah. Beliau bersabda, jangan kalian mengawali mengucapkan salam kepada mereka jika kalian bertemu di jalan tuh. Dah tuh. Ini Ayo, jalan. kamu minta maaf dulu, bilang saya framing. Ini framing? Hah? Emang arti salam itu Toro. nggak baik? Ya, kamu sudah memfitnah, padahal kamu nggak tahu apa-apa. Katanya ngaku-ngaku pengikut Muhammad, tapi ajarannya nggak tahu. Gimana sih? Gimana sih kita mau bahas tentang yang lainnya? Wong kamu nggak punya ilmu. Baru awal aja kamu nggak tahu. Kok wak. Ngaku-ngaku nih ye pengikutnya. Kalau saya malu ngaku pengikutnya, nggak pernah tahu ajarannya yang tertulis. Ya, bukan level saya kamu. Panggil ustadzmu. Di awal aja kamu udah nggak tahu, nggak bisa menjawab, apalagi masuk ke dalam itunya, pasti kamu bertakiyah. Jadi teman-teman di bawah, kalian boleh bernarasi, kalian boleh menyanggah dalil-dalil saya tadi, tapi pakai dalil, bukan kalian mau menjelaskan, kalian bukan ahli tafsir, kalian bukan ini loh orang kemenak, ya, nggak bisa, ya. Kalian siapkan dalil sanggahan, itu yang saya mau. Saya orangnya begini. Ya. Kalau kalian cuma mau menjelaskan itu untuk apa? Saya sendiri tidak baca tafsir dari Kemenak itu. Saya kan nggak bacain tafsirnya. Gitu loh. Ya. Tidak ada kesempatan untuk ya bertakiyah buat sama saya. Kalian boleh menjelaskan asal ada data pembanding. Nah, itu yang benar. Ya. Ngaku-ngaku pengikut Muhammad, ditanyain kamu sudah melanjutkan dan menjalankan, ya gitu. Lah kok berapa yang detik yang lalu, kenapa kamu nggak jalanin perintahnya? Yang mana? Kan di awal saya tanya, begitu kamu assalamualaikum, saya tanya, kamu tahu nggak ini komal Kristen? Ya, nah itu kan sudah saya kunci itu. Jadi kalian nggak bisa alasan lagi, oh saya kira di atas tadi gini, nggak ada. Ya, nggak ada. Maaf ya, 4 tahun ya ini, saya di TikTok, saya sudah mengamati dan saya berhadapan sama saya itu tahu saya. Ya, saya tahu. Jadi masuknya saya harus dari mana, saya tahu. Ya. Memang cuman beberapa orang yang memang kondusif. Saya itu yang penting jujur. Saya nggak pernah tahu, Bu. Saya nggak pernah tahu, Mbak. Saya nggak pernah tahu, Nek. Itu mendingan daripada sok-sokan. Oh jelas dong saya pengikutnya. Baca nggak? Perintah-perintah iya baca. Kan gitu. Ya. Nggak usah langsung ke tema aja, kamu nggak di awal sudah gugur. Terus mau dapat apa saya? Dan saya yakin kamu nggak akan membantah dalil saya yang di awal. Itu yakin saya. Gitu loh. Ya. Karena kalian juga lama-lama harus pinter dong. Oh iya ya, kalau masuk ke komalnya Oten itu harus punya dalil. Bukan kamu membantah seperti kamu mengcopy paste ceramah-ceramah ustadzmu itu yang nggak. Di Islam kan nggak perlu pakai dalil. Nggak perlu. Yang penting kata-kata indah, masuk akal, udah disampaikan. Ya, jadi saya temukan bagaimana saya mengikuti junjungan yang mengajarkan tidak ada toleransi.
Apakah itu yang kalian didoktrin? Dulu saya juga didoktrin. Islam itu damai. Islam itu indah. Bohong. Junjungannya aja ngajarin membenci itu tadi. Jangan pernah mengucapkan salam terlebih dahulu kepada kafir atau non-Islam. Kalau kamu ketemu di jalan, persempitlah jalannya lo. Itu ajaran kebencian nggak? Kebencian. Dalilnya bukan cuma satu itu. Ya. Sahih Muslim, Abu Daud, Musnad Ahmad lo. Itu namanya ajaran perintah Muhammad, perintah Rasulmu. Ya, terus kalian mau bilang Islam itu indah, Islam itu toleransi, bohong. Ya, bohong. Ya. Makanya kalian tunjukkan naik ke atas bahwa Islam itu toleransi kepada sesama. Ada nggak? Nggak ada. Justru Nabi Muhammad, Rasulmu, junjunganmu, panutanmu mengajarkan jangan pernah memberi salam, persempitlah jalannya. Itu jelas kok dalilnya. Kalian harus menyangga dalil itu dengan dalilan, oh Muhammad ya bertoleransi kepada umat sesama. Mana? Saya punya banyak dalil bahwa Muhammad memaksa orang masuk Islam. Ya. Makanya paman-pamannya nggak mau diajak masuk Islam. Karena pamannya tahu bahwa kelakuannya ponakannya ini itu tadi. Ya, pamannya sendiri nggak mau. Paman yang kesayangannya sendiri, Abu Thalib, nggak mau sampai akhir hayatnya di tangannya nabimu tuh nggak mau. Ya, saya dengarkan lagi ya. Kalian ini gimana sih? Mengikuti tapi nggak pernah baca, nggak pernah tahu ceritanya. Ya, pamannya sendiri nggak mau ngikutin ponakannya karena pamannya tahu siapa ponakannya. Ya. Ayo. Kita naikkan lagi Kak ya, banyak yang ngantri ternyata. Silakan, tapi yang itu Siap. ya, ingat ya. Yang penting bantah itu pakai dalil, bukan begini maksudnya, begini saya jelaskan, nggak Iya, ada. jangan menerangkan, harus bantah dengan dalil. Halo Harjono, Islam Kristen. Harjono, Islam Kristen. Harjono, Islam Kristen. Ah, bisa apa nggak nyaut? Coba lagi si Syukur. Syukur ini Kristen ini. Syukur, Kristen Islam. Ya, shalom bang. Cuman mau nyampaikan 1-2 kalimat saja untuk Kak Aisyah bang. Izin. Silakan. Tadi saya barusan ngirim 1 donat sama 1 kopi Kak Aisyah. Apa udah cukup? Thank you, Udah. thank you. Semangat ya, semangat nanti. Iya, sama-sama belajar ya. Nanti kalau ada yang naik, Kak Aisyah. Karena kalau pakai bahasa Indonesia saja, mungkin mereka nggak paham bagaimana bahasa Arabnya, tunjukkan dalil atau segala macamnya. Karena dari tadi banyak yang typing di bawah, katanya cuma melewati. Saya bilang, itu mereka nggak baca 72-nya ya, itu kan Ya itulah, otaknya nggak dipakai, padahal divalidasi di 72 loh. Ya itulah Iya. kelebihannya, kekurangannya mereka itu memang. Katakanlah misalnya mendatangi Jakarta, maka dipilih di antara yang datang di Jakarta itu kan sudah masuk di Jakarta. Nggak ngerti mereka bang. Saya masuk di sekolah dulu. Kalau misalnya di absen sama ibu guru tuh katanya syukur, datang bu, hadir. Itu kan hadir, berarti udah masuk di dalam kelasnya. Bukan sekedar hanya ngelirik, udah jalan-jalan aja dulu kita sebelum ke surga. Orang ini kok, aduh. Udahlah, nanti di lain kesempatan saya marah-marahilah. Untuk kali ini biar Bu Aisyah aja dulu yang semangat memberitakan Injil keselamatan itu. Terima kasih, Os. Ya, makasih Bang Syukur, sama-sama ya. Sama-sama, berkati. Jadi siapapun saja bisa, asal dia mau baca. Ya pertanyaannya dulu kan saya kayak mereka. Saya nggak pernah mau baca. Saya cuma umat yang sukanya didoktrin, dengerin ceramah. Sementara saya penasaran. Saya baca kok nggak sesuai sama yang saya dengarkan. Kan itu. Makanya saya bisa nunjukkan dalil kan.
Ya, bagaimana kalian bisa percaya ya dengan bagi din sementara paman-pamannya itu banyak pamannya kurang lebih 10, makanya baca itu ya, baca sejarahnya tentang Nabi Muhammad itu siapa saja pamannya, nggak ada yang mau ya. Nih kita dengarkan sekali lagi apa kata Buya Sakur. Saudaranya sendiri, paman-pamannya nggak ada yang percaya kok. Apalagi Abu Jahal. Ya, Abu Thalib juga nggak percaya kok. Hamzah juga nggak percaya. Paman-pamannya juga nggak ada yang percaya. Oke, barangkali pamannya ya jahat. Ada paman yang terbaik. Namanya siapa? Abu Thalib. Dibujuk juga nggak mau. Wahai pamanda, yuk baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, nggak usah. Udah yang pendek aja, la ilaha illallah, nggak usah. Sampai dalam keadaan sakit parah, sambil dipeluk, sambil diusap keringatnya, dibujuk, ayo mang, dalam keadaan sakit parah mau meninggal dunia, saya ucapkan perlahan saja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia geleng kepala sampai Nabi Muhammad menghadap Tuhan sambil bersujud, sambil menangis, yang isinya, ya Allah, gerakan hati pamanku yang paling sayang kepadaku, yang membela aku. Benar, Abu Thalib membela. Nabi juga bertanya, pamanda bela saya, betul. Kenapa? Ya karena kamu ponakan saya. Bukan karena saya Rasul, bukan. Karena kamu ponakan saya, kamu anaknya adik saya. Terus gimana? Sampai Nabi Muhammad sambil menangis meminta kepada Allah supaya Abu Thalib mau mengucapkan syahadat, malah dijawab oleh Allah, ditolak mentah-mentah. Dijawab sama Allah, ditolak. Ya. Ditolak guys. Gimana sih kalian? Ini yang ngomong profesor, gelarnya banyak, bukan abal-abal. Kalau dia memberitakan kebohongan, dia sudah ditangkap, sudah coba dilaporin, kan nggak bisa. Karena apa yang diucapkan itu berdalil, ini kelasnya profesor. Bukan kelas kaleng-kaleng bos. Ya. Ini profesor bos. Kok kalian yang ngotot, yang nggak punya modal ilmu tuh piye sih? Kok ngaku doang, makanya ya. Cari, ini siapa Junjun ini, saya nggak tahu. Ayo silakan teman-teman ya. Buat umat, makanya kalau ada muslim masuk baru jadi mu'alaf, oh thank you, selamat menjadi penghuni neraka, satu lagi orang masuk neraka. Ya kan itu ucapannya. Karena kan jaminan masuk nerakanya jelas. Surah Maryam 71. Bukan saya yang ngomong, Allah yang ngomong, itu di dalam Quran tadi sudah saya paparkan. Teman-teman boleh menyangga. Tapi sanggahan itu bawa data pembanding. Karena ini ruang publik. Ini bukan di masjid. Ini bukan di pengajian yang nggak butuh menyampaikan dalil. Kalau Ustadz kan bilang sesuai surah ini, tapi nggak dibuka. Sesuai hadis, cuman gitu doang. Tapi nggak buka sama-sama, dikoreksi sama jemaahnya, nggak ada itu. Makanya kalian mau aja dibodohin. Surat Maryam 71 aja nggak pernah dibahas-bahas. Ya, apalagi Al-Maidah 46. Nggak mungkin. Ya, perkataan Allah di dalam Al-Maidah itu jelas bahwa di dalam Injil dan Taurat terdapat petunjuk dan cahaya. Tetapi sama Ustadz itu disimpan, disembunyikan. Justru dikeluarkan kabar bohong dari ulama bahwa di dalam kitab Injil itu sudah dipalsukan dan sudah dirubah. Begitu kita tanya, nggak usah tanya bukti yang asli ya. Tanya saja, yang bilang dirubah dan dipalsukan itu siapa, tertulis di mana? Nggak ada yang bisa menunjukkan. Ya, mereka ini umat ulama, bukan umat Allah. Kalau Allah bilang dengan jelas di dalam dalilnya surah Al-Maidah bahwa di dalam Injil dan Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya, jelas itu perkataan Allah. Tetapi umatnya ini ya nggak ngikutin perkataan Allah, ngikutin perkataan ulama. Ya, ayo tunjukkan ke kami bahwa Injil itu dipalsukan. Perkataan siapa itu? Tertulis di mana? Ada nggak? Saya tunggu. Ya.
Congor saya ini saya haramkan tidak berdalil. Jadi kalau kalian mau menghadapin saya, nggak apa-apa. Bantah boleh. Tapi dibantah dengan dalil pembanding kamu. Ya, kita naikkan satu-satu. Kita naikkan dulu Hita Santos. Oke, silakan. Ya, oke. Kata sebagian yang mengalihkan kita kenapa? User. Halo, user. Saya lawan sama dia kan. Malah minta naik, malah. Ada yang bilang siapa nih? Arjuna. Kalau Arjuna bolak-balik saya bilang, ya, Rifa udah nggak berani ketemu saya. Kalau saya masuk ke komal-komal Islam ada dia langsung di framing. Turunkan ini. Dia framing saya pelacoy lah, perempuan tidak bener lah. Rifa itu udah ketakutan ketemu saya. Ya, saya nggak tahu, makanya kamu rekam ini. Mbak Rifa, ini saya rekam. Kenapa kamu memframing kalau Aisyah itu masuk ke komal-komal Islam? Biarin saja, kepingin tahu kualitasnya Aisyah kan gitu. Kenapa diturunkan? Belum ngomong apa-apa udah diturunin. Hah? Kamu tanya dong sama guru Dawatimu tuh yang kalian bilang pinter itu. Kenapa dia ketakutan malah memframing di komal-komal Islam? Saya masuknya ke komal-komal besar dulu. Ya. Komal-komal Islam, apologet Islam, saya naik di situ. Ya, cuman kalau ada Rifa saya diturunkan, di framing. Si mereka itu nggak ada ilmu, Pak. Turunkan perempuan pelacoy ini, nah. Yang punya komal ikut, ya udahlah ya, pantesan mulutnya suka menghujat. Mana menghujatnya? Wong saya tunjukkan dari tadi kalian tahu data kok. Ya, Rifa tahu. Karena hampir dulu ya, saya tuh sering masuk ke komalnya Rifa. Namanya sebagai apologet kan harus meluruskan. Sayangnya Rifa sampai detik ini nggak pernah masuk ke komal saya kalau saya buka itu loh. Ya, dan saya kan bisa membuktikan itu karena saya tidak diajari berbohong seperti Muhammad mengajari umatnya berbohong. Ya, teman-teman ya. Rifa sudah ketakutan kalau saya masuk ke komal Islam yang ada dia. Ya. Sudah pula balik saya putarkan videonya itu. Ya. Kalian direkam dong. Uni Rifa ini ada video, kenapa kamu nggak berani melawan Aisyah? Justru kamu bilang, jangan naikkan ini, perempuan tidak benar ini, perempuan pelacur ini. Ya itu, gimana? Hah? Jadi bukan saya nggak berani, dianya yang ketakutan. Mau saya putarkan lagi? Supaya nggak fitnah. Kita lihat ya, kalau saya masuk ke komal Islam, terus ada saya Rifa kaget nggak? Kita buktikan ya, teman-teman ya. Supaya ini kamu rekam, kalian siap-siap rekam. Tunjukkan ke Rifa. Kenapa Uni, kalau ada Aisyah naik ke komal Islam, ada Uni, terus Uni turunkan. Tolong dibesarkan, host. Ini bukti. Ya, saya di framing supaya diturunkan. Belum ngomong apa-apa. Turunkan pelacur ini. Ya. Mana itu ya Yoko saya bilang, insya Allah itu ya. Inilah aku apologet itu. Saya masuknya bukan yang ecek-ecek. Bentar ya. Bentar ya. Nih, apologet Islam. Di sini semua master-masternya, katanya master ya. Saya naik. Cuman si perempuan ini yang kamu bilang pinter itu ketakutan. Begitu dia nggak sadar saya naik. Saya di framing, turunkan pelacur ini. Lah gimana? Ya. Kita buktikan. Tuh. Ya. Tahu. Jadi gitu aja Bang Samuel. Kita pun ini gak rahasia umum. Jangan capek bisa didata. Iya. Wah, sundal ini turunin aja Bang. Nah. Iya. Wah. Direkam ya. Bagaimana saya bisa naik ke komal Islam sementara mereka tahu? Ya, mulut saya ini berdalil. Ya. Jangan bilang kalian saya nggak berani. Saya sudah di backlist. Baru dibawa aja dan nama saya langsung dibisukan, langsung diblokir. Udah ketakutan mereka. Udah nggak bisa. Jangankan, makanya jangankan itu. Kalian yang mereport saya, gurunda kalian membacklist saya. Coba masuk ke Zuma. Zuma itu sudah berapa kali sama saya, cuman menang toa. Saya kan nggak pernah pakai sound card. Menang toa, dia menang toa. Masih mau diunggul-unggulin si Rifa?
Bohong kamu lah. Kamu matamu pijak apa tadi lihat videonya? Ya. Sekelas Rifa aja takut, apalagi Gaisani. Aduh, kalau Gaisani terus apalagi tuh, aduh, bukan kelas saya itu. Gaisani modal toa juga. Enggak, jadi gini ya. Jadi gini, yang nekat-nekat itu memang modal nekat dengan kebotolan. Itu nekat karena botol. Ya. Oke, ingat ya, kalian boleh membantah apapun asal dengan dalil, karena ini bukan masjid, ini bukan pengajian. Jangan kalian bangga dengan takiyah ceramah itu, saya nggak penting itu. Ya. Iya, Hemi. Hemi. Ya bos. Halo Gimana, Hemi. Bos? Halo. Kristen Islam. Islam bos. Baik, silakan Kak Aisyah. Oke, bisa kondusif. Ya menurut saya sih kita orang kan punya komitmen beragama masing-masing bos ya. Kalau bisa kondusif, dijawab dulu iya atau tidak, langsung kemana-mana kamu ya, aduh. ya Anda mungkin keyakinannya di situ, bagi saya keyakinannya Bisa di Islam. kondusif nggak, iya atau tidak? Masalah apa ya atau tidak itu? Kalau kondusif ya kondusif bos, kan pembicaraannya bos. Oke, langsung saja ya. Menurut kamu, ajaran Muhammad itu baik nggak sih? Totalitas baik dan benar bos, itu memang ajaran dari Tuhan pencipta Saya alam. tanya, kamu yang nyambung dong, dari tadi nggak nyambung. Ajaran Nabi Muhammad itu baik nggak? Jelas baik, terbaik. Oke, tolong tunjukkan. Sebentar ya. Tolong tunjukkan contoh perbuatan baik Nabi Muhammad kepada sesama manusia, ada nggak? Loh, ingat ya, contoh perbuatan baik. Dia suka menolong nggak sama manusia yang lain? Loh, gini loh bos, sebelum Rasulullah dijadikan Rasul umur berapa itu, sekitar 40 lah. Itu masa hidupnya sudah terkenal jujur dan amanah bos ya. Di mana tertulis dia Sudah jujur dan amanah itu? Kamu tahu dari mana? Dalam sejarah Nabi. Iya, sejarah gitu apa ya. namanya? Hah? Ya sejarah Rasulullah bos, kehidupannya Iya, di mana? itu. Kamu baca di mana? Kan ada itu. Lu nggak tahu. Nabi. Ayo, kamu baca di mana? Kita buka sama-sama. Nah, kalau kitab ya dulu saya pernah madrasah dulu bos, ada keterangan seperti itu. Iya, kalian kan sudah dibilangin, kalian boleh bernarasi, halus ada dasarnya. Karena ini bukan masjid, ini bukan pengajian. Terus ini dari ruang segi- publik ya, yang Ya. dimana banyak iman di situ. Ya, dengar ya. Terus dalam segi Enggak, sekali lagi, keilmuan- ada dasarnya nggak tertulis di mana yang kamu sampaikan itu? Loh, di tarik Islam bos, sejarah Rasulullah bos ya. Iya, di mana? Bukunya apa namanya? Kita buka. Dulu madrasah ya bos, sudah lupa sudah. Aduh, kan saya sudah bilang teman-teman, kalian boleh bernarasi. Tapi ini bukan komal Islam, atau ini bukan masjid, atau bukan pengajian. Di pengajian kayak kamu diterima. Yang penting bisa ngomong, tapi nggak butuh dalil. Ini bukan. Ini komal Sudah publik, ini ruang lupa publik. Aisyah, sudah lupa. Aduh. Enteng banget mulut antum bilang lupa. Udah dibilangin ini bukan tempat pengajian atau masjid. Kalian ngomong kayak begitu sah-sah saja. Gimana sih? Yang dengar 270 orang ini bos, masa kamu ini udah lupa? Aduh. Lanjut host. Beginilah kualitasnya Kak Aisyah, ya kan? Semakin hari semakin kelihatan botolnya. Tuh memang dengan adanya hancur. Jadi gini, dengan adanya TikTok ini, pengikut-pengikut Muhammad kan sudah tervalidasi bahwa ilmu, ya sekali lagi, ilmu keimanan mereka itu berdasarkan ulama, bukan berdasarkan dalil. Alasan lupa lah, handphone satu lah, padahal mereka cuma mengcopy paste itu. Saya kan dulu juga begitu. Cuman mungkin saya di antara satu, mungkin ada banyak juga ya. Satu di antara mereka, ya itulah yang pengen cari tahu, baca sendiri.
Nah kayak gitu katanya baca lulusan madrasah. Diikutin tertulis di mana? Lupa. Sudah Gimana sih? lupa. Enteng banget bilang sudah lupa. Aduh. Masya Allah, tabrak Allah. Masih ada kan Esa ini yang ngantri nih, coba kita Ya, Bang, apa host aja yang naikin. Pokoknya asal kondusif, jujur, berdasarkan dalil. Kalau taki ya saya males. Naikin. Oke, si Raka dulu lah. Ya kayaknya paling belakang ya. Halo Raka, selamat pagi menjelang siang Raka. Islam Kristen. Alhamdulillah Islam, Bang. Mau kondusif diskusinya ya, Bang? Selamat pagi. Oke, Ya, selamat siang di sini. Aisyah, silakan. Oke, Islam sudah berapa lama Pak Raka? Sejak lahir Ya, sampai hari ini berapa lama? 40-an lah. 40 tahun menjalani keislaman. Baca Quran dan hadis? Baca Quran. Hah? Pak yang tegas Pak, ngomongnya melempem. Suaranya jangan minoritas dong Pak. Aduh. Al-Quran ya baca. Nah gitu, agak banter dikit. Kalau baca saya akan bertanyanya itu sesuai kapasitas Anda. Kalau Anda nggak baca, nggak mungkin saya bertanya di luar kapasitas Anda. Baca ya. Oke, ya. Menurut Al-Quran tertulis, benar nggak siapakah yang memelihara syaitan itu? Yang memelihara gimana maksudnya? Di dalam Quran yang tertulis, kan Anda membaca Quran, siapakah yang memelihara syaitan itu? Setan itu setan yang memelihara, yang menciptakan Allah. Yang memelihara syaitan Allah. itu siapa? Katanya Anda baca Quran. Gimana sih? Yang menciptakan Allah itu. Saya tanya, siapakah yang memelihara syaitan itu di dalam iblis, Quran? Manusia, Pak, semut, fokus. burung. Hah? Kamu baca Quran nggak sih? Baca yang mana? Ayatnya yang suruh yang ayat berapa yang mana? Lu yang nggak tahu, saya mau tanya, saya mau memvalidasi kamu katanya baca Quran. Saya akan membuktikan kamu baca Quran beneran atau enggak. Ya baca toh, itu surat Ikhlas, Al-Quran itu juga ada, surat Yasin. Itu ya surat Yasin, apa saya bacakan surat Yasin? Kok nggak nyambung ya? Inilah mereka kualitasnya. Gimana maksudnya itu yang ditanya apa? Yang ditanya tentang setan, siap dipelihara, ayatnya di mana? Siapa yang pelihara setan? Aduh. Saya harus buka dulu lah. Ya, silakan buka. Gimana? Coba buka. Bingung dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah ada artinya. Nggak nyambung kan? Ya, katanya yang melihara setan ya. Setan itu bang, saya nggak kelihatan. Jangan dipaksakan kalau gitu. Bok ngaku saya ndak tahu, ibu saya ndak tahu kak. Beres kan? Sok-sokan ngaku-ngaku begitu mau dibuktikan kesono kesini gimana sih? Aduh. Itu ada kingdom itu. Shalom Kaisa dan kawan-kawan. Kita naikkan lagi dulu si martabak ini, ada martabak Andy ya. Kalau mau naik Islam bawa otak dan data ya, jangan bawa kotoran ke atas, bawa kotoran bau nanti nih. Ini juga nih sinyalnya nih belum bayar ini, makanya muter-muter aja nih. Tawaf aja kayak itu di Mekah sana, kelilingi batu aja. Tuh. Ya karena sinyalmu lemah, turun lah kau. Kamu nih bikin kotor aja komal kamu ini.
Oke, si Belacan. Ya, semoga Belacan juga jangan tawaf ya. Halo Belacan, selamat pagi. Kristen Islam. Pagi. Islam. Kristen Islam bro. Islam. Oh Islam. Silakan Kak Isa ditanya penyakitnya di mana nih? Ya, pengikut Muhammad Pak. Kak Isa, umur saran berapa? saya. Jangan Bisa kondusif nggak? dulu. Bisa, saya kasih saran dulu ya. Maunya yang bertanya itu, pertanyaan Kak Aisyah itu enggak sesuai. Kok nggak sesuai sih? Pertanyaan itu. Bukan nggak sesuai, kalian nggak ngerti, makanya kalian nggak jujur kan. Makanya saya tanya, sudah berapa lama Islam? Baca Quran dan hadis, itu gunanya saya tanya untuk itu. Kalau kalian jujur, saya nggak pernah baca. Nggak mungkin saya bertanyanya di luar kapasitasmu. Gimana sih kalian ini? Makanya kalian tuh nggak pernah nyambung ya otaknya. Saya dulu kayak kalian, tapi saya diselamatkan jadi nyantol saya. Makanya kenapa saya tanya, sudah berapa lama Islam? 30, 40, oke 40 tahun Islam. Baca Quran dan hadis tidak? Oh baca. Lah berarti kan saya bertanyanya sesuai kapasitasmu. Kan begitu. Coba bacaan. Dibuka mute-nya. Kalau kamu nggak kondusif mendingan kamu turun. Saya nggak butuh soalnya. Kamu sudah berapa lama kamu Islam sampai hari ini? Sudah 40 tahun. Oke, 40 tahun menjalani keislaman. Kamu pengikut Nabi Muhammad? Iya. Oke. Benar nggak Nabi Muhammad itu diutus untuk istrimu, bapakmu yang buta huruf? Bukan. Hah? Pertanyaan ini ngajak berantem. Loh. Maunya pertanyaan tuh yang baik-baik. Supaya santun jawabannya. Gini loh bacaan, kamu katanya pengikut Muhammad, kok kamu nggak pernah baca sih? Loh kan saya di awal tanya, kamu baca Quran dan hadis, baca. Betul nggak di dalam hadis Muhammad itu diutus untuk orang buta huruf, termasuk bapakmu, istrimu. Kok malah kamu sewot sama saya? Berarti kamu nggak pernah baca. Gimana sih? Dul. Makanya jujur itu mahal di teman-teman Islam. Karena apa? Muhammad mengajarkan boleh berbohong. Lagian anehnya itu ditanya kok malah ngajak berantem gitu. Gimana? Tolong host dibukakan host. Ya. Ya. Hadis Ahmad 22350. Langsung dibacakan, dibukakan supaya matanya kebuka. Ya. Tolong bacaan kamu belajar dulu. Ngaku-ngaku pengikut Muhammad nggak pernah tahu dalil kok gimana sih? Saya congor, ingat ya, congor saya ini congor berdalil. Saya haramkan congor saya ini perkataan saya tidak punya dalil. Pertanyaannya kalian baca enggak? Ngaku-ngaku pengikutnya tapi nggak pernah baca hadis. Ngaku-ngaku Islam tapi nggak punya ilmu. Ahmad ya tak 22350. 22350. Oke. Yes. Bagindamu itu diutus untuk orang-orang buta huruf. Ngaku-ngaku pengikutnya, nggak pernah baca, piye toh? Saya turunkan. Saran saya dia belajar dulu ngaku-ngaku pengikut Muhammad tapi nggak pernah belajar. Sudah saya tunjukkan. Tar, Sarin ya. Aduh, umat Islam. Makanya saya cuma sarankan kalian banyak baca. Tuh ya. Nih ya. Judulnya dulu supaya nggak fitnah. Judulnya dulu. Supaya ayo di screenshot. Jangan males. Musnad Ahmad 22350 ya ini ya. Tuh ya. Kok malah ngajak berantem? Ya. Nggak pernah baca. Kamu kok malah ngajak berantem gimana sih? Aneh kau nih. Aduh. Tuh saya baca ya. Oke langsung ke sini ya. Menemui Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, hai Jibril, aku diutus untuk umat buta apa ini? Buta huruf, kaum wanita, anak dan orang tua renta yang tidak bisa membaca tulisan sama sekali. Bukan kata saya kok ngajak berantem. Kamu katanya pengikutnya nggak pernah baca, gimana sih? Malah ngajak empal.
Ngaku-ngaku pengikutnya, nggak pernah baca. Gimana sih? Malu ah. Makanya saran saya kalian baca dulu kalau ngaku-ngaku pengikutnya. Sulit lah, sulit. Makanya dia buta huruf, nggak pernah tahu. Nggak salah Muhammad. Muhammad aja bilang sama Jibril, aku diutus untuk kaum buta huruf, untuk umat buta huruf. Selamat datang kebenaran ya. Saya nggak mau dibilang buta huruf, ya. Enak aja. Itu loh, ya. Itu junjunganmu sudah merendahkan kalian. Kalian sudah dianggap buta huruf. Mau ngomong apa kalian? Kalau kalian nggak setuju boleh bawa data sanggahan. Dari tadi cuman ngoceh terus di tapping, nggak bawa data sanggahan gimana? Dari tadi congor saya ini menunjukkan dalil, bukan kata saya, bukan tafsiran saya. Saya nggak suka yang tafsir-tafsir, karena saya bukan ahli tafsir. Cukup Kemenak yang menafsirkan. Gimana kalian ini? Kalian aja nggak bisa bedakan. Saya baca itu arti dari huruf Arab itu atau tafsirnya. Aduh, ngaku-ngaku pengikut Muhammad. Dari tadi ngaku-ngaku pengikut Muhammad, tapi nggak pernah menjalankan perintahnya. Aduh. Ini memang palsu semua pengikutnya ini. Ngaku-ngaku doang. Bener nggak, Hos? Bener. Nggak ada otak semua. Enggak. Cuma tahu kotoran. Kalau ngaku pengikutnya harus tahu ajarannya dong. Kok jangan kalian malah marah sama saya, kok saya ngajak berantem, gimana sih? Malah ngajak berantem. Astagfirullahaladzim. Dia yang ngajak berantem kok nuduh orang. Aduh. Berat. Jadi ya saran saya buat teman-teman Islam ya, zaman canggih sekarang saatnya kalian jangan malas lagi. Kalian misalkan kalian maaf yang kere nggak bisa beli hadis, sudah dikasih kemudahan dengan membuka itu nu.com hadis online ada, cuman kalian malas sih. Ada semua, kalian malas. Ya, masa kan? Oten lebih Kalian senang baca meskipun tidak mau mengimani ya, tidak mungkin ya mengimani ajaran ini ya. Tapi kita memang beda kelas, Bos. Ya, beda kelas, kita bukan umat malas kita. Kalian aja nggak mau jujur sama diri kalian kalau kalian ini malas. Host, tanya host, kalau yang dikatakan Quran itu dongeng, ada gak ayatnya tuh? Ada. Quran itu diturunkan itu lewat mimpi. Bukhari ayat 3 bukakan. Oh, nak tahu Bukhari 3. Nak belajar tuh. Oh ya. Lewat mimpi kok diikutin. Nah, makanya mulut saya ini ngeri. Mulut saya ini karena saya membaca, bukan Bukhari asal 3, bunyi. Ya? Oh. Baca ini tuh. Bukhari 3 tuh ya. Tidur nih permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah. Agak jauh adalah dengan apa nih? Dengan apa nih? Mimpi yang benar dalam tidur. Kok sakit hati sih? Wong bacanya begitu kok sakit hati. Kalian ini ya itulah ya teman-teman ya. Mereka karena sudah didoktrin jadi agak alot, tapi nggak apa-apa. Saya nggak butuh kalian untuk setuju, nggak. Saya membacakan dalil. Ya, karena gini teman-teman ya. Saya menghargai ciptaan pencipta saya, bahwa saya diciptakan saya punya otak. Makhluk hidup itu ya, binatang itu juga sama-sama punya otak. Tapi kelebihannya saya itu dikasih akal, otak yang berakal. Nah, itu yang saya gunakan. Kalau berotak saja apa bedanya sama binatang? Ini loh dalilnya, kalian kan males. Dulu saya juga nggak tahu kalau saya nggak baca sendiri. Bahwa wahyu itu turun lewat mimpi. Sahih Bukhari. Jadi mimpi teman-teman, bukan kenyataannya. Gimana sih kalian ini? Kalian aja nggak mau baca. Lagi ngorok. Makanya kalian dibilang kalian umat buta huruf. Karena kalian nggak mau baca, jadi dianggap buta huruf sama Nabi kalian. Tadi kan sudah ada ayatnya. Memang Nabi ini kadang-kadang kejam juga kepada umatnya ya. Mempermalukan umat ini sebagai ini. Kalian dipermalukan sama dia. Makanya kalau ada dia sekarang gue pitak kepalanya tuh bagi dinda. Mempermalukan umat. Masa kalian dibilang buta huruf? Coba.
Kalau gua dibilang buta huruf sama dia, aduh, hancur lu, hancur. Buya Sakur segitu pinternya, profesor, dibilang sebegini, buta huruf lu Buya Sakur. Masya Allah, Masya Allah. Tapi kalian masih sanjung-sanjung si Bagidin ini ya. Memang dasar kalian, dasar otak kalian itu ya. Aduh, ampun. Makanya host, saya kan bilang ya, buat yang kamu yang saya nggak minta kalian untuk apa-apa ya, paling tidak satu, kalian itu berdamai sama diri kalian sendiri. Caranya apa? Jujur. Betul. Ya, dengan cara apa? Jujur. Kalian jujur nggak? Nggak gini. Jujurnya apa? Kalian sudah pernah baca nggak sih? Itu loh. Ya, kalian sudah pernah baca nggak dalil-dalil? Kan enggak. Dulu saya kayak kalian, umat doktrinal. Cuman mendengarkan kata ustadz. Cuman satu saat saya penasaran. Saya baca sendiri. Ya ini hasilnya. Dah, ini masih banyak Kak orang sakit di antrian ini. Nanti kita siap-siap ya jadi dokternya ya. Oke, kita mulai dulu. Nomor urut berikut. Ya Bang. Saya kalau dibilang umat buta huruf Bang, saya kejar pakai minyak babi, saya mandiin itu. Orang goreng gitu. Saya dibilang buta huruf, saya kasih mandi kau dengan minyak babi nanti. Wah, tuh kan? Mau digoreng. Bilang buta huruf, yang benar aja. Halo Saprudin, selamat pagi. Umat buta huruf tidak? Saprudin, selamat pagi Saprudin. Saprudin, monitor Saprudin, jangan mute. Ini jadi berhala di atas ini ya. Kalau berhala nggak boleh, harus langsung turun. Buta huruf pula kau nanti. Oke, from the inside. Ya. Jangan kasih nama kau bahasa Inggris. Kau ini buta huruf, nggak ngerti bahasa Inggris. Kau ini. Belum bayar kuota kau ya. Kuota kau mau habis, mau naik ke atas. Muter-muter kau. Tawaf kau, tawaf. Udah turun dulu kau. Cari dulu sinyal, beli kuota dulu ya. Supaya langsung naiknya itu lancar gitu. Al-Fareji. Bang Syukur bentar lagi Bang Syukur habis ini Bang Syukur ya. Jangan kau muter-muter kayak tawaf di batu hitam. Al-Fareji, sinyalmu udah beli belum? Masya Allah, Masya Allah. Tabrak Muhammad dan tabrak Allah. Masya Allah. Nah ini nih, udah mau setengah jam dia udah masuk muter-muter aja terus. Tiung gitu. Kayak ambulan kau. Ini komal bukan ambulan bawa orang sakit. Selamat pagi host, selamat pagi Kak Maria, selamat pagi Maria Dasdores. Ini kan turun dia. Dia ternyata ada niat jahat bawa jin korin ke atas mau ngeripot, tapi komal ini tidak mengizinkan kau ngeripot. Langsung jin korinmu itu kena ketahuanmu. Mau ngeripot ke Aisyah ya? Sorry ye, kata Pak Prabowo. Sorry ye. Nih. Bang Syukur ini yang tadi kayaknya nih. Ya. Halo Bang Syukur. Nah ini ada sinyal nih, ada kuota nih Bang Syukur nih. Tidak kayak tadi. Masa tawaf setengah jam nggak masuk. Gimana Bang Syukur? Mau sampein apa Bang? Iya Bang, dari tadi saya sambil kerja jadi lebih semangat dengerin Komal ini Bang. Cuma saya lihatnya kok nggak ada yang bernyali gitu ya. Dan saya terpikir satu misi, visi misi bangsa ini Bang. Indonesia Emas 2045 Bang. Gimana Bang? Semoga dengan adanya pencerahan atau edukasi seperti ini, saya yakin kalau misalnya semakin banyak
yang dipintarkan, yang disadarkan, saya optimis Indonesia Emas 2045 bisa terwujud. Tapi kalau rasa-rasanya masih mayoritas seperti ini tidak memahami, sudah sedetil itu Kak Aisyah menjelaskan, sudah senyata itu, masih dikatakan framing, masih dituduhkan menistakan dan segala macamnya, mustahil Bang. Kita harus pesimis, Indonesia 2045 pasti sangat sulit terwujud. Karena makanya itu Bang, itu makanya kita buka Komal ini, kita cuci dulu kotoran di otak-otak, masukkan bagi di mini abangku. Kita cuci dulu otak, jangan pulang Kak Aisyah, ini belum selesai, masih banyak orang sakit di sini. Jangan pulang dulu, sembuhkan dulu orang-orang ini. Kak Aisyah ini mau pulang, jangan dulu, masih ada 240-an nih Kak Aisyah. Aduh kasihan mereka ini sakit semua Kak Aisyah. Aduh, kakak ini dibutuhkan untuk menyembuhkan mereka. Aduh, ini dari 240-an ini kan. Pak Kingdom. Bang Syukur tadi berkata Indonesia Emas ya. Jadi Indonesia Emas itu bukan hanya dalam hal ekonomi Indonesia, bukan hanya dalam hal teknologi, tetapi Indonesia Emas itu juga dalam hal mayoritas Kristen. Amin. Tapi Bang Kingdom, aku kurang setuju Bang kalau mayoritas Kristen Bang. Babi mahal Bang. Di tempat kami sudah 180 kilo Bang. Jangan lagi Bang bertambah Kristen Bang, jangan Bang. Aduh, susah. Ada loh kemarin, saya rasa saya memang belum memiliki data yang validnya untuk saya tunjukkan sekedar intermezzo ya. Katanya sudah diadakan survei untuk kita. Bang Syukur, saya saring Bang buka Bang biar nggak dibilang framing Bang. Oke Bang. Kalian ya, ingat ya sebelum Bang Syukur buka data ya, kalian jangan tergoncang. Tapi kalian jangan jadi Kristen, nggak bisa. Kalian boleh tinggalkan Bagidin, tapi jangan jadi Kristen. Babi di kampung kami sudah mahal. Kami orang Batak biasa pakai babi untuk pesta-pesta, gara-gara kalian mahal semua. Enak aja kalian tuh. Silakan Bang. Bercanda Bang, bercanda. Bisa nggak? Saya satu pakai entah yang mana yang melakukan riset itu ya Bang, penelitian itu. Survei lah katakan bahwa rata-rata 78 Bang. Cuman yang saya lihat ini 78 bagi 2 rata-ratanya Bang. Udah 78 bagi 2 kalau perempuan yang datang kan setengah dari yang 78 bagi 2 itu. Jadi seperempat dari 78. Makanya ini tugas berat sama presiden kita saya rasa untuk mewujudkan visi misi negara ini supaya jauh lebih baik. Karena begini, yang saya tahu beberapa bulan saya aktif ini, saya juga penasaran memang. Saya bilang ngapain kita menuduh sesuatu yang jelek tanpa ada bukti tertulisnya. Rupanya dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka, tahu-taunya mereka bantah sendiri gitu loh. Misalnya Kak Aisyah tadi berkata dalil yang ini ditunjukkan kalau nggak ngoceh kemana-mana, bertakiyah kemana-mana, pasti itu disuruh nge-framing ini. Padahal jelas-jelas tulisannya itu loh, tulisannya A atau tulisannya B. Ini saya yakin anak saya pun saya ajarin sekedar mencet HP atau segala macam, dia langsung paham loh. Ini seusia dan sebesar itu manusianya, kok masih berusaha membelokkan kenyataan itu ya. Indonesia ini saya yakin pasti efek dari dongeng yang telah begitu lama menidurkan akal sehat bangsa Bang. Saya yakin itu salah satu penyebabnya, karena rupa-rupanya saya ketemunya yang pintar, katakanlah pintar, saya mendefinisikan pintar di sini, bisa memahami tulisan yang jelas, bisa memaknai secara benar, itu saya katakan, saya kategorikan pintar. Tetapi di luar dari itu sudah tertulis A, tapi dia mengatakan bahwa sebenarnya itu bukan A sebenarnya. Itu bukan huruf A. Saya sampai berpikir gurunya siapa ini? Dan kasihan sekali. Gurunya si Bagidin Bang, yang buta huruf itu. Mas Abang belum tahu Bang. Abang ini pura-pura aja abang ini. Abang hina loh Bang, pasukan Bagidin ini. Buta huruf semua Bang. Makanya sudah undang ini Bang, pembicara khusus Kak Aisyah. Ini ahlinya membersihkan orang buta huruf.
Iya, izin ya host khusus Kak Aisyah aja, mungkin dia lagi sebentar break, sebentar istirahat sebentar. Jadi saya ngoceh sebentar. Silakan. Saya kirim, kalau saya kirim angpau satu, apakah itu haram karena saya Kristen mengirim angpau ke Kristen juga? Bagaimana itu, Bang? Karena saya rasa mengucapkan salam saja sudah haram, apalagi mengucapkan selamat Natal, mengucapkan ini. Padahal sama kawan saya nggak malu loh bilang, atau saya nggak merasa berdosa. Marhaban ya Ramadan ya bro, minan aidin wal faizin ya bro. Itu kawan saya. Kenapa dia bisa berkawan dengan saya? Karena saya bilang dia manusia yang pintar. Dia bisa memahami kalimat yang saya sampaikan itu maknanya seperti apa dan tujuannya untuk apa. Ini di ajaran Bagi Din satu ini saya benar-benar kesal. Kalau ada orang yang bisa ibaratnya nih, orang yang bisa menunjukkan dia di mana sekarang, saya mau cubit pipinya itu. Saya bilang, kamu sekali aku sama kamu dek. Gitu. Ada bang, aku tahu bang. Tapi sekarang udah jadi pertalite bang. Kita bangkit ya bang. Tidur selama-lamanya bang. Ada bang. Kita mau ke sana nanti bang. Tenang aja bang ya. Gali dia punya kubur. Kita lihat masih ada nggak? Udah jadi minyak. Gimana bang? Jangan-jangan abang udah pakai buat mobilnya. Jadi jangan-jangan bang. Ya? Udah habis bang. Mana itu? Kasihan lah. Makanya kalian pengikut Bagi Din, insaf lah. Aku mau ini dulu sebentar ya. Takutnya nanti makin lama hal-hal seperti ini dilakukan untuk mencerdaskan bangsa ini, keluarlah fatwa, keluarlah ultimatum segala macamnya bahwa haram. TikTok haram gitu bang. TikTok haram, masya Allah, jangan bang. Itu bang. Saya sampai ke situ berpikir ya, karena semakin banyak udah begitu banyak hal yang diurus. Jangan beritakan TikTok haram bang, nanti beneran bang. Jangan bang, nanti si Cuma nggak bisa makan bang. Jangan diingatkan bang, jangan diingatkan bang. Tapi beneran bang, si Cuma makannya dari mana bang? Udara yang sedang kamu hidup ini adalah dari negeri ini. Oke. Pantes gak Tuhan itu disalib, dibunuh, ditelanjangin. Apalah kau ini? Oke. Luruskan dulu. Yang menebus dosa. Bisa kondusif nggak? Kamu naik bolak-balik kemana-mana makanya kamu ditelanjangin. Kamu bisa kondusif. Disalib. Ya. Bisa kondusif nggak? Di mana kuasanya? Ya. Makanya kalau nggak kondusif kau kelempar ke neraka. Ikuti Bagi Dinmu, insaflah kau Bagi Din. Kalau naik ke atas teman-teman Islam yang kondusif, jangan bawa kotoran, bawa akhlak, jangan bawa kerusuhan, bawa moral yang baik. Begitu. Kalau enggak, kamu terancam di atas. Karena di atas ini ahli semua, ahli kebiadaban ya. Kalau kalian macam-macam di sini langsung cas turun kau mati. Itu. Ini kolma terhormat ini. Yang ada di atas semua orang terhormat. Bukan kayak Bagi Din. Itu Bani kalian baca di ini ya, yang ada di layar ini ya, di layar ini. Tidakkah beliau bermimpi? Coba bagaimana lo kitabmu, kitab Quranmu itu cuma besarin bang, besarin. Dulu ke Aisyah di kampung kami itu dulu ada namanya SDSB Orkas. Jadi ceritanya nih kalau mau beli nomor ini ditanya, kau bermimpi enggak tadi malam? Mimpimu apa? Oh, mimpiku Bagi Din B2 IG 6. Dibelilah itu, bisa juga dapat, tapi banyak gagalnya. Namanya mimpi. Mana kau tukang Orkas? SDSB. Nggak tahu Kak Aisyah ingatnya masih pernah ada SDSB dulu ya. Porkas. Jadi itu kalau sudah Porkas, iya. Porkas itu ya kan saya kecil ada itu. Apa itu? Itu kalau mau beli harus tanya orang mimpi dulu. Datang si bapak. Nah, ada buku tafsirnya itu host. Namanya buku tafsirnya itu dulu saya paham sekali sama bapak aku itu host. 1001 mimpi. Buku togel.
Kok nggak ada suaranya? Erek-erek. Ternyata banyak juga yang tahu buku erek-erek. Apa itu erek-erek? Quran itu buku erek-erek. Kok jadi ke erek-erek? Mana pula ini ke Aisyah ini, aduh. Ya memang tertulisnya begitu. Ya Sahih Bukhari ya nomor 3 menyatakan itu. Nomor 3. Rasulullah tuh dibacakan yang jelas supaya yang baru masuk ini tahu nih Sahih Bukhari nomor 3. Ya. Permulaan wahyu yang datang kepada Bagidin wassalam adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Udah nggak usah dibaca sampai kemana-mana jauh-jauh ya. Jadi dalam mimpi teman-teman. Jadi Quran itu erek-erek. Datang orang tua ditanya sama anaknya, "Nak, kau tadi malam mimpi apa?" "Oh, aku mimpi kodok." Dilihatlah dia erek-erek. Kayak gitulah Quran itu, erek-erek dia. Gimana? Oke. Karisa, ini ada Karisa. Karisa. Ya, salam. Ya, selamat Salam siang. pula dia. Iya, Muslim Kristen. Sorry Bang Karisa, sorry. Kristen, Bu Aisyah. Enggak, aduh suaranya kurang gede. Ya, halo. Iya, Muslim Kristen Karisa. Kristen. Oke, ada yang mau disampaikan silakan. Iya, sampaikan sedikit ya. Tadi saya masuk nonton di roomnya Nanatan ya Mbak ya. Di situ tertulis temanya hapus nama Allah. Saya minta pendapat dari Mbak Aisyah. Hapus nama Allah itu apa nggak jadi kontroversi Pak? Enggak, di komennya siapa itu? Nanatan. Enggak tahu maksudnya yang hapus itu yang mana? Kristen. Orang Kristen dia. Iya, dia yang suruh hapus itu itu nanti mau diubah lagi katanya seperti itu Bang. Maksudnya si Nathan itu Bang, hapus nama Allah dari Quran karena itu mimpi. Itu maksudnya tuh. Iya kan nggak ada itu terjemahan. Gimana Bang ini? Jadi gini ya teman-teman ya, mereka ini kan orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Makanya Muhammad bilang mereka buta huruf. Karena apa? Di dalam huruf hijaiyah, huruf Arab itu nggak ada kata-kata ALOH atau ALLA, nggak ada. Yang ada alif lam ha. Itu terjemahannya diterjemahkan ALLA. Mereka tuh juga butuh terjemahan. Enggak gini Mbak Aisyah, itu kan ditunjuknya dari Bible tadi. Itu mau diubah dari Bible Mbak. Siapa yang bilang? Ya Nanatan itu. Enggak Betul karena biar aja Bang. Yang mau dihapus itu alif lam ha Bang. Enggak maksudnya gini Mbak Aisyah, Bang Hos, apa namanya, kata Allah itu kan kata gelar katanya gitu. Ya sudahlah, nggak usah bawa yang orang yang nggak ada gitu loh, ya. Orang yang nggak ada, percuma. Nanti kalau orangnya naik, baru kita berdiskusi, kan gitu. Iya betul Mbak ya. Iya. Cuman itu Kristen apa Islam kan kita nggak tahu Bang. Biarkan aja lah Bang. Yang jelas Bang, Quran itu mimpi Bang. Kalau mimpi itu zaman kami dulu erek-erek Bang. Abang tadi malam mimpi apa Bang? Kita mau beli kertas dulu Bang. Anda ini ayat ini benaran ke mimpi ini? Betul kah data ini? Bukhari nomor 3. Kalian screenshot dong, baca sendiri. Aduh, itulah kalian ini malas-malas kalian ini. Betul. Ini Sahih Bukhari. Nggak ada doif Bukhari, nggak ada nih. Permulaan wahyu, judulnya aja permulaan wahyu. Ini hadis Sahih Bukhari. Tuh judulnya apa itu judulnya? Perikopnya apa? Permulaan wahyu. Di sini kitab permulaan wahyu. Permulaannya dari mana? Dari mimpi. Dulu zaman erek-erek itu mimpi. Kalau mau beli porkas, tanya dulu, anakku mimpimu apa tadi malam? Oh aku mimpi kodok masuk kuali. Dilihat erek-erek itu. Belilah itu nomor berapa. Nah ini besok nih mimpi nih. Angka paling depan nomor 3 nih. Nah beli porkas besok ya. Ini masih ada nih di Singapura nih. Toto Singapura. Beli. Ya angka di awal 3. Nah. Halo Bang Host.
minta tolong Bang diperbesar, saya mau screenshot Bang. Oh, yang mana yang abang screenshot, kalimatnya ini atau apa Ya Bang? itu, ya kalimatnya itu, yang terjemahannya aja Pak. Oke, ini saya biruin Ya dulu jangan, ya. gini loh, Apa? siapa namanya, Kalisa, kamu Iya, Bu. screenshot itu yang Sahih Bukhari itu, nanti kamu cari di handphonemu, Nah, yang- terus habis itu kamu itu, yang kalau ini kayak gini aja yang nih, dipikirnya kamu tulisannya doif ini. itu, Takutnya buatan nanti kamu. lupa. Ini aja Nah, itu nih, screenshot. Ini. Nih. Sudah Bang? Iya, oke Bang, oke. Oke, isinya enggak apa-apa, tapi yang atas sudah di screenshot dulu ini. Screenshot lagi. Kurang jelas kah? Iya. Terlalu jauh? Oke, baik Saya ya. biruin Terima tuh. kasih Bang. Iya. Permulaan wahyu itu dari mimpi. Nih, mimpi. Benar mimpi. Nah, kalau mimpi itu sama dengan erek-erek. Benar-benar payah ini ya. Masya Allah, erek-erek. Itu Bang. Bisa begini ya. Jadi Bang Karisa, gini loh Bang, aku mau sampaikan gini Bang. Kalau si Nathan mau menyampaikan dihapus nama Allah, ya bagus, dihapus dari Quran. Alif lam lam ha. Betul. Biar aja. Iya. Kami itu mimpi Bang, biar aja Bang. Iya. Itu Bang, nggak apa-apa Bang, bagus aja itu dihapus dari Quran. Iya Bang ya, saya Ini Kak izin Aisyah turun ini Bang. mempermalukan Nabi Muhammad, ini dibongkar dia mimpi. Aku tadi nggak tahu loh ini, terus terang loh. Sekarang masih jadi tambah kenal. Aku nggak gantilah. Keturunanku sampai ke mana-mana, turunan 2223 20 sampai ke depan. Jangan jadi pengikut Muhammad karena dia bermimpi. Sekiranya khusus host ini saya tanya, izin host. Selama ini saya sering bermimpi. Apakah mimpi saya itu benar atau mimpi saya itu salah? Oke, Bapak Ibu, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keseruan suatu diskusi atau debat yang sangat, ya pastinya sangat seru dan panas. Kalau kita melihat bagaimana seorang Ustadz Tsuma mulai kepanasan atau panas ketika seorang murtadin ini membawakan suatu narasi atau data-data yang berkaitan dengan iman dia yang lama sebelum dia menjadi pengikut Kristus. Dan hal ini yang membuat Ustadz Tsuma pada akhirnya kepanasan. Kepanasan karena apa ya? Karena ketika kebenaran itu dibukakan, pasti Ustadz Tsuma akan merasa seperti kurang nyaman lah ya, seperti itu ya kalau kita melihat ya. Tapi kalau saya melihat reaksi dari seorang Ustadz Tsuma ketika murtadin ini menceritakan tentang imannya yang baru, menceritakan tentang pengalaman pribadinya bersama dengan Yesus Kristus, bahkan membawakan suatu narasi yang berkaitan dengan kekristenan, Ustadz Tsuma kepanasan, marah-marah seperti itu. Padahal apa yang dibawakan oleh seorang murtadin ini merupakan suatu narasi yang itu sama sekali berkaitan dan bisa dibuktikan kebenarannya, dan itulah yang diyakini dan diimani seorang dari kita orang-orang Kristen sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus seperti itu. Karena memang beda kelasnya ya antara Ustadz Tsuma dan seorang murtadin ini, di mana Ustadz Tsuma ketika dia membaca Alkitab bukan untuk mencari kebenaran di dalamnya, tapi hanya untuk mencari kesalahan, menggunakan dia tafsirkan dengan sesuka hatinya sendiri tanpa ada data-data yang bisa mendukung seperti itu. Berbeda dengan seorang murtadin ya, ketika dia membawakan suatu narasi, apalagi itu yang berkaitan dengan firman Tuhan, dia membawakan suatu narasi yang bisa dibuktikan kebenarannya dengan data-data atau sumber-sumber yang bisa dipercayai, yang bisa mendukung setiap narasi yang dia bawakan yang berkaitan dengan kekristenan itu sendiri. Ya, dari sini kita bisa melihat bahwa memang pada dasarnya murtadin tersebut lebih cerdas dan lebih memahami tentang kekristenan daripada Ustadz Tsuma yang bukan orang Kristen tapi selalu saja membahas tentang kekristenan seperti itu. Ya, apalagi kalau kita melihat di room-roomnya ya, di room-roomnya ketika ada sesamanya yang berdiskusi dengan Ustadz Tsuma, malah mereka membahas tentang kekristenan seperti itu ya. Kenapa tidak membahas tentang apa yang mereka imani, apa yang mereka yakini? Kenapa harus membahas tentang Kristen seperti itu? Beda cerita kalau dengan Bro Edis TV ya. Bro Edis TV ini memang dia bisa kenapa dia bilang dia membuka room
room apologet ya. Kenapa dia membuka room apologet? Karena begitu banyak orang di luar sana yang selalu gagal paham dan memutarbalikkan suatu fakta dan kebenaran yang ada di dalam kekristenan, yang ada di dalam firman Tuhan itu sendiri, tanpa mereka memperhatikan ajaran atau iman mereka sendiri seperti itu ya. Dan ini bedanya dengan seorang Ustadz Suma ya, ketika dia membahas Alkitab, membahas tentang iman Kristen, dia selalu menggunakan suatu narasi atau menggunakan suatu data-data yang dia sama sekali tidak bisa membuktikan kebenarannya. Karena apa? Karena ketika dia membaca Alkitab, dia tidak mencoba untuk menggali, mencari tahu apa maksud dan tujuan dari penulisan ayat atau teks tersebut, seperti itu, mempelajari sejarah, seperti itu. Kan kalau kita mempelajari sejarah, membaca Alkitab dan menggunakan tafsiran-tafsiran yang mendukung, kita akan mengerti dan memahami tentang kekristenan itu sendiri seperti itu ya. Ya kita berdoa untuk Ibu Murtadin ini supaya dia boleh terus dipakai Tuhan ya, imannya terus dikuatkan, dan dia boleh terus menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun dia berada, dan kiranya melalui kesaksian hidupnya, melalui kehidupan sehari-hari, dia boleh menyatakan Kristus dalam dirinya, sehingga orang yang di luar kekristenan bisa melihat bahwa Kristus itu nyata dalam kehidupannya, bahwa hanyalah Kristus yang sanggup menyelamatkan setiap umat manusia yang berdosa. Oke teman-teman, ya mungkin sekian video saya di hari ini. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua.